الله الرحمن الرحيم Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Wala hawla wala quwwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. La nabiyya ba'dah. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakum alladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhum rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Allahumma shalli wa sallim wa zid wa barik wa an'im 'ala nabiyyina Muhammadin wa 'ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Jamaah yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang mempertemukan kita lagi dan lagi ya. Alhamdulillah dalam satu pekan 3 kali ya. Masya Allah. Dipertemukan kita di majelis yang membuat para ahli kubur itu iri, yang mana majelis ilmu syar'i itu pengampunan Allah itu datang secara instan, benar-benar instan datang kepada orang-orang yang duduk di majelis ilmu syar'i. Bahkan sampai malaikat pun ada yang kaget terhadap keinstanan ampunan Allah. Jadi Allah itu punya malaikat khusus yang patroli mencari majelis ilmu. Ketika namu majelis ilmu, malaikat ini mengelilingi itu majelis sampai ke langit. Ketika dilaporkan ke Allah atas majelis ilmu itu, kata Allah, "Ushidukum anni qad ghafartu lahum," kata Allah, aku bersaksi kepada kalian. Jadi Allah bersaksi bahwa aku telah mengampuni semua yang ada di majelis ilmu itu. Ada malaikat yang kaget, ya Allah, inna fihi fulan, di majelis ilmu itu ada si fulan, la ya'ti illa lihajah, dia datang bukan karena ilmu, karena keperluan, iseng mungkin. Apa kata Allah? Hum qaumun la yashqa ma'ahum jalisuhum, mereka adalah kaum yang orang duduk sama mereka ini gak akan sengsara. Artinya diampuni sama Allah Subhanahu wa ta'ala. Allahumma alimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna ilman ya rabbal alamin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillah, kita insyaallah akan membahas tentang pembahasan bulan Sya'ban ya. Insyaallah, kalau walaupun sekarang kita masih di tanggal 21 Rajab ya, 21, berarti sekitar 9 harian lagi insyaallah kita masuk ke Sya'ban ya. Tapi jangankan 2 bulan sebelum Ramadan ya, para ulama ini bersiap-siap berdoanya dari berapa bulan? 6 bulan sebelum Ramadan untuk menyambut tamu yang sangat luar biasa. Itu artinya Allah Subhanahu wa ta'ala itu masih menyempatkan kita untuk memperbaiki lagi Ramadan-Ramadan yang sebelumnya. Karena kita gak tahu apakah Ramadan sebelumnya kita sudah berhasil diampuni atau belum, berhasil untuk dimerdekakan dari api neraka atau belum, kita gak tahu. Makanya kita harus selalu takut terus. Kata Allah, wa ma yadhakkaru illa ulul albab. Yang mau belajar atas hal-hal yang sebelumnya itu hanya ulul albab, orang-orang yang dipakai kecerdasannya. Kita lihat Ramadan sebelumnya tuh, ya Allah, kalau rindu sih udah Masya Allah, rindu sama Ramadan, pengen datang. Pas datang Ramadan, ini yang jadi masalah. Qadarullah nggak maksimal amalan kita, ya kan?
niatnya pengen ini, pengen itu, tapi cuma niat, karena gak ada latihan sebelumnya ya. Oleh karena itu kita bersiap minimal dari 2 bulan sebelum Ramadan, yaitu di bulan Rajab, setelah Rajab apa? Sya'ban. Nah, untuk bulan Sya'ban ini kasihan. Bahkan Rasul SAW ngasih tahu juga, bulan Sya'ban ini kasihan. Kenapa kasihan? Karena banyak para manusia yang menganaktirikan bulan Sya'ban. Jadi nggak dilirik bulan Sya'ban ini. Rasulullah SAW bersabda, yang sekaligus dalam sabdanya ini menjelaskan keutamaan bulan Sya'ban. Coba anak tanya, ada yang tahu keutamaan bulan Sya'ban apa? Jarang ada yang tahu ya. Ya itu berarti dianaktirikan bulan Sya'ban ini. Nah, kata Rasulullah SAW, "Dzalika syahrun yaghfulu an-nas anhu." Bulan Sya'ban itu bulan yang banyak para manusia itu lalai terhadapnya. Ya. Baina Rajabin wa Ramadan. Bulan ini antara Rajab dan Ramadan, yaitu Sya'ban. Nah, keutamaannya apa? Dikasih tahu. Wa huwa syahrun turfa'u fihi al-a'malu ila rabbil alamin. Bulan Sya'ban ini bulan diangkat semua amalan ke Rabb semesta alam. Itu keutamaannya. Fa uhibbu an yurfa'a amali wa ana sha'im. Kata Rasulullah, aku senang ketika amalanku diangkat ke Rabbul Alamin, aku dalam keadaan berpuasa. Nah, jadi keutamaan bulan Sya'ban adalah amalan manusia diangkat ke Allah Subhanahu wa taala. Kita tahu ada hadis yang menyatakan amalan manusia juga diangkat per pekan. Di hari apa aja? Senin dan Kamis. Nah, ini ada per tahun berarti. Ya, di bulan apa? Sya'ban. Subhanallah, di hadis ini jamaah, Rasul SAW menjelaskan pada zamannya aja nih manusia pada lalai sama Sya'ban, apalagi zaman ini. Bisa dikatakan zaman setelah zaman. Jadi misalnya zaman sekarang ini kan setelah zaman sebelumnya. Zaman yang setelah sebelumnya itu pasti lebih buruk daripada sebelumnya. Sebagaimana para sahabat pernah datang ke sahabat Anas bin Malik mengadukan kezaliman penguasa pada saat itu bernama Hajjaj bin Yusuf, yang sudah mungkin berapa puluh ribu leher orang dipenggal sama dia. Ya, keras penguasanya, zalim, bisa dikatakan zalim. Nah, para sahabat itu ngadu ke Anas. Apa kata Anas radhiyallahu anhu? Isbiru, sabar. Sabar. Fa innahu la ya'ti 'alaikum zamanun illa wa ba'dahu syarrun minhu. Tidaklah ada zaman datang kecuali setelahnya lebih buruk daripada sebelumnya. Wa sami'tuhu minan Nabi sallallahu alaihi wasallam, kata Anas, aku dengar hadis ini dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi zaman sekarang berarti lebih banyak lagi dong orang lebih nggak peduli sama Sya'ban. Nah, justru itu kesempatan bagi kita. Kalau banyak yang nggak peduli, itu kesempatan banget untuk kita. Nanti kita akan bahas kenapa kok bisa kesempatan emas untuk kita. Tapi yang jelas, ada perkataan seorang ulama, ya, seorang salaf bernama Abu Bakar Al-Balkhi, ya, yang mana beliau berkata, bulan Rajab itu bulannya menanam, syahruz zar', wa syahruz Sya'ban syahruz saqi. Sedangkan bulan Sya'ban ini bulan ngucurin air, mengairi. Wa syahru Ramadan syahrul hasad. Sedangkan bulan Ramadan ini bulan memanen. Lalu dilanjutkan kata beliau, siapapun itu yang tidak menanam di bulan
Rajab dan tidak mengairi di bulan Sya'ban, maka Ramadan dia tidak akan memetik, nggak bakal bisa manen. Nah, ini yang jadi masalah, ya. Kenapa seperti itu? Karena kita harus berlomba-lomba. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Wa fi dzalika falyatanafasil mutanafisun." Ayo, ini kalau mau bulan Ramadan, coba pikirin deh bulan Ramadan sebelumnya gimana, maksimal nggak kita? Kenapa kalau nggak maksimal? Berarti ada sebelum-sebelumnya nih kita kurang persiapannya. Niatnya kurang kuat di situ. Belajarnya kurang dalam. Persiapannya kurang jauh bisa jadi. Bahkan sunnahnya persiapan bulan Ramadan itu jauh, kita persiapannya jauh-jauh. Kenapa? Karena kita nggak ada yang tahu umur. Itu pertama. Kenapa kok bisa seperti itu? Karena gini, dalam agama Islam, ketika seseorang sudah punya niat buat amal soleh, qadarullah yang nggak nyampe karena uzur, ima karena kematian juga masuk karena uzur, maka apa yang terjadi? Pahalanya dihitung pahala sempurna. Kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, "Man hamma bihasanatin falam ya'malha falahu hasanah kamilah." Barang siapa yang ingin melakukan amal soleh, qadarullah nggak bisa, maka ditulis sama Allah pahala sempurna. Jadi minimal kita belajar ini karena kita niat buat mempersiapkan bulan Ramadan yang mulia. Nah, dalam hadis tadi Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam juga menjelaskan amalan yang paling afdol di bulan Sya'ban. Apa tadi? Anak ulang lagi hadis artinya ya. Bulan ini, yakni bulan Sya'ban, adalah bulan yang paling banyak manusia lalai terhadapnya, yaitu antara Rajab dan Ramadan. Dan pada bulan itu amalan manusia diangkat ke Rabbul Alamin. Dan aku senang apabila ketika amalku diangkat ke langit, aku dalam keadaan apa? Berpuasa. Ini Rasulullah SAW ngejelasin amalan yang paling afdol di bulan Sya'ban itu puasa. Paling afdol di bulan Sya'ban adalah puasa. Bahkan banyak sekali riwayat yang menjelaskan bahwa paling banyak Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam puasa Ramadan dalam satu bulan, ya, Rasul SAW paling banyak berpuasa dalam satu bulan selain Ramadan adalah bulan Sya'ban. Jadi kedua setelah Ramadan. Ya. Nah, di sini Aisyah radhiyallahu anha berkata, "Fama ra'aitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam istakmala siyama syahrin illa Ramadan." Ana nggak pernah ngelihat Rasul sallallahu alaihi wasallam puasa satu bulan full kecuali Ramadan. Wa ma ra'aituhu aktsara siyaman minhu fi Sya'ban. Dan ana nggak pernah ngelihat Rasul sallallahu alaihi wasallam paling banyak berpuasa kecuali di bulan Sya'ban. Bahkan banyak riwayat-riwayat yang menjelaskan, kata Aisyah radhiyallahu anha, "Shoma Sya'ban kullah." Rasul SAW itu puasa semuanya di bulan Sya'ban. Nah, tapi di sini ada riwayat lain yang menjelaskan riwayat ini. Illa qalila, kata Aisyah, kecuali sedikit. Jadi seluruhnya kecuali apa? Sedikit. Artinya mayoritas. Ya, jadi kullu itu dalam bahasa Arab artinya semua. Tapi bisa juga artinya mayoritas. Ingat, Rasul SAW gak pernah puasa satu bulan kecuali di bulan Ramadan. Seperti itu. Makanya para ulama mengatakan puasa bulan Sya'ban boleh sebanyak-banyaknya, tapi jangan full. Jangan full. Nah, di sini kenapa Rasul SAW itu gak puasa full di bulan Sya'ban? Karena Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam itu takut nanti puasa di bulan Sya'ban disangka wajib, sebagaimana puasa di bulan Ramadan, ya. Dan takutnya itu ketukar nanti. Orang-orang nyangkanya Sya'ban seperti Ramadan, padahal Ramadan yang lebih tinggi daripada Sya'ban. Nah, hikmahnya apa? Nah, di sini ada hikmahnya jamaah puasa di bulan Sya'ban. Yang pertama,
Kita bahas dari hadis tadi. Bulan Sya'ban itu bulan yang manusia apa tadi? Lalai terhadap bulan Sya'ban. Dalam agama Islam, ibadah yang dikerjakan dalam kondisi orang pada lalai itu kualitasnya jadi naik. Kualitasnya jadi lebih tinggi di hadapan Allah. Sebagaimana contoh dalam satu kelas, orang yang gak ada yang belajar semuanya pada mageran, gak mau belajar. Tahu-tahu ada satu orang belajar, sedikit belajar, cuman belajar tapi sedikit. Yang jadi ranking 1 siapa? Yang belajar walaupun sedikit. Karena dia belajar, jadi kualitasnya besar. Dia ranking 1. Kenapa? Teman-temannya gak ada yang belajar. Begitu pula ini. Di bulan Sya'ban banyak yang, coba bayangin, di bulan Sya'ban tuh rata-rata orang sibuk ngapain? Sebelum Ramadan nih, sebelum Ramadan orang ngapain sibuknya? Persiapan Ramadan. Persiapannya di sini ngapain? Belanja. Kalau dalam segi agama kita bilang persiapan Ramadan, mungkin belajar fikih Ramadan. Ini enggak. Persiapan Ramadan sibuk belanja. Ada lagi yang istilahnya apa? Kalau apa? Crazy buying ya, bisa jadi beli tapi ketakutan stoknya habis. Sampai mie habis. Susu beruang habis gitu ya, vitamin C habis karena takut Ramadan nih. Dan memang banyak diskon juga gitu ya, jadi tergiur mumpung bulan Ramadan. Ada lagi yang persiapan bulan Ramadan dipuas-puasin. Sebelum Ramadan sebulan gak bisa makan, analis semua makanan yang anak pengen apa, pesan, klik datang semuanya. Nah itu salah itu ya. Dan itu menandakan bahwa banyak orang lalai di bulan Sya'ban. Mumpung orang lalai. Bukan berarti kita senang orang lalai, tapi ini mumpung nih. Allah akan melihat kita dengan cepat kalau begitu. Karena orang pada lalai, kita malah dekat sama Allah, luar biasa. Ya. Sebagaimana sabda Rasul sallallahu alaihi wasallam, "Al-ibadatu fil harji kahijratin ilayya." Ibadah dalam keadaan harj itu fitnah. Orang lagi sibuk sama dunia, lupa sama akhirat. Ibadah dalam keadaan itu seperti hijrah kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Antum berhijrah ke Rasul sallallahu alaihi wasallam, ke tempatnya Rasul sallallahu alaihi wasallam. Lalu yang kedua di antara keutamaan puasa di bulan Sya'ban, selain pahalanya jadi besar ya, yaitu untuk latihan ya. Latihan sebelum Ramadan. Ini penting. Ramadan ini bulan yang luar biasa. Latihannya itu kudu dua sisi. Dari jasad sama dari ruh. Puasa ini dua-duanya dapat. Jasad dapat kena latihan, ruh dapat kena latihan. Ada yang gak kuat misalnya. Masuk bulan Ramadan, baru seminggu langsung ini tepar ya, tibra gitu. Karena nggak kuat tubuhnya, nggak biasa puasa. Kalau ditanya puasa sebelum Ramadan pernah nggak? Aduh apa ya? Oh pernah sehari puasa qadha gitu juga Ramadan yang tahun lalu gitu. Ya kaget akhirnya pas puasa Ramadan langsung dibrek gitu ya, kaget. Nah persiapannya tadi sebagaimana perkataannya Al-Balkhi. Jadi di bulan sekarang kan bulan Rajab, sedikit-sedikit puasanya, nggak apa-apa seminggu sekali ya. Kalau ana yang pekerjaannya guru, mungkin ada di dalam satu minggu satu hari yang ngajarnya cuma berapa jam. Oh ya oke, karena cuma berapa jam bolehlah bisa dibuat puasa gitu. Atau mungkin dalam jadwal kerja ada satu hari yang agak ringan, nah itu boleh diambil gitu. Bebas hari apapun, qadarullah karena memang kosongnya hari itu gitu. Kalau qadarullah kosongnya hari Jumat, walaupun hukum asalnya mengkhususkan puasa sunnah di hari Jumat, apa hukumnya? Makruh, nggak boleh. Tapi qadarullah memang nggak ada waktu. Anak pengen puasa, karena puasa ini khusus ibadahnya buat Allah. Kata Allah, illa siyam fa innahu li, kata Allah. Orang yang puasa itu benar-benar untuk Allah murni. Pengen kita ngorbanin lapar haus kita buat Allah, boleh hari Jumat, nggak ada masalah. Ya jadi dilatih.
Seperti itu. Dan ya termasuk seperti tadi yang kita katakan bahwa seperti niat untuk persiapan Ramadan. Ya. Karena benar kata hadis qudsi ya, yang antum tahu semuanya, kata Allah Subhanahu wa taala, tidaklah hamba senantiasa selalu mendekatkan diri kepadaku, kata Allah. Wa ma yataqarrabu ilayya 'abdi bin nawafil hatta uhibbah, sampai terus karena hamba ini terus mendekatkan diri kepada Allah dengan yang sunnah sampai Allah tuh cinta sama hamba itu. Kalau Allah sudah cinta, apa kata Allah? Fa idza ahbabtuhu kuntu sam'ahu alladhi yasma'u bihi, aku akan menjadi pendengarannya. Artinya Allah akan terus menjaga pendengaran kita dari yang buruk, ya. Wa basarahu allati yubsiru biha, dan Allah akan menjadi pandangan kita. Allah akan menjadi tangan kita, menjadi kaki kita. Maksudnya apa? Allah akan menjaga kita full sampai terus bulan Ramadan. Udah sukses insya Allah, dapat itu Ramadan semua insya Allah. Makanya kalau terus dicintai sama Allah, kalau sudah sampai derajat dicintai, apa kata Allah? Wala in sa'alani la u'tiyanna, kalau dia minta aku pasti, kata Allah, pasti berikan. Huruf nun, u'tiyanna, nunut taukid, pasti. Wala ini sta'adzani la u'idhanna, kalau dia minta perlindungan kepadaku, pasti aku berikan perlindungan. Nah, apa saja sih amalan di bulan Sya'ban ini teman-teman? Nanti insya Allah ya sekitar 10-an hari lagi atau 1 pekanan lebih ya, langsung masuk Sya'ban. Nah, pas masuk Sya'ban, apa yang harus kita perlukan? Apa yang harus kita amalkan? Kalau tadi kata Imam Al-Balkhi, dari Rojab itu persiapannya, tapi ternyata kebanyakan di arah kita Rojab pun nih nggak persiapan. Akhirnya gimana persiapannya? Di qadha di bulan Sya'ban. Jadi di bulan Sya'ban kita nanam, di bulan Sya'ban kita ngairin. Insya Allah Ramadannya benar-benar kita bisa panen, gitu. Nah, pertama persiapan sebelum Ramadan. Tadi persiapannya, kalau yang tadi tanda kutip belanja. Nah, kalau persiapan di sini dengan apa? Mempelajari tentang fikih Ramadan. Walaupun udah diulang setiap tahun, anak pun tetap murojaah, siapapun itu yang sudah ngulang setiap tahun ya terus baca murojaah. Sekarang bisa lihat YouTube, internet, sambil jalan, sambil berkendara, di rumah pakai suara di setel. Kajian-kajian banyak di situ tentang fikih Ramadan, dicicil dari sekarang. Karena pas waktu Ramadannya, pas Ramadan tuh bukan belajar. Ramadan fokus ibadah, mempraktekannya. Sekarang nih belajar ini, dikit-dikit aja, nggak harus banyak-banyak. Ya. Jadi persiapannya tuh dari jauh. Kebanyakan di antara kita masuk Ramadan, ya udah rutinitas aja. Kalau ditanya, antum kalau Ramadan ingatnya apa di Masjid Al-Hikmah misalnya? Masya Allah nih, yukulannya zen, makanan yang dipikirin gitu ya. Itu kalau jam 8 tuh datang martabak. Jam 8:30-nya datang pizza semeter. Yang diingat makanan, bukan ibadahnya. Nah, ini salah, berarti persiapannya bukan karena ibadah di sini. Persiapan agamanya kurang. Nah, perlu dipersiapkan, belajar seperti itu. Yang kedua, amalan yang kedua yaitu tadi ya, memperbanyak puasa. Karena apa jamaah? Puasa di bulan Sya'ban ini kan hukumnya sunnah, sedangkan Ramadan hukumnya wajib. Nah, puasa amalan sunnah yang mengikuti amalan wajib itu disebut rawatib. Seperti sholat sunnah rawatib kan sholat sunnah yang mengikuti sholat wajib, ya kan? Nah, sama puasa Sya'ban, puasa rawatib. Lalu yang ketiga yang harus kita lakukan adalah membayar hutang puasa yang belum. Nah, di sini ada hadis yang terkenal kalau membahas hutang puasa di bulan Sya'ban itu, hadisnya Aisyah radhiyallahu anha. Yang mana Aisyah radhiyallahu anha bisa qadha puasa Ramadan itu di bulan apa? Di bulan Sya'ban. Aisyah radhiyallahu anha ngasih tahu, "Kana yakunu alayya shaum min Ramadan." Sebenarnya aku pernah punya kewajiban puasa di bulan Ramadan.
yang utang puasa gitu istilahnya ya. Fama astati'u an aqdi illa fi Sya'ban. Ana nggak bisa mengqadha itu kecuali di Sya'ban. Karena apa? Karena sibuk melayani siapa? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi saking sibuknya melayani Rasulullah SAW. Kebayang nggak seorang istri saking sibuknya nggak bisa qadha. Nah, di sini dikasih tahu sama para ulama beberapa faidah. Hukumnya apa jamaah menunda puasa qadha sampai Sya'ban? Boleh nggak? Kalau tanpa uzur, boleh nggak? Nggak boleh. Harus langsung, ada waktu langsung sesegera mungkin qadha itu. Ya. Jadi hukum asalnya menunda karena uzur boleh, tapi kalau nggak ada uzur nggak boleh ditunda. Ya, ini yang pertama. Lalu yang kedua, lebih baik untuk menyegerakan qadha puasa. Karena Aisyah radhiyallahu anha di sini ngasih tahu alasan kenapa ditunda, karena sibuk atas mengurus Rasul sallallahu alaihi wasallam. Nah, dan kalau misalnya ada orang yang Ramadan kemarin terus belum qadha sampai Ramadan berikutnya, apa yang harus dia lakukan jemaah? Dia harus mengqadha, terus apa lagi? Membayar fidyah sebagai hukuman dia mengakhirkan qadha tersebut. Nah, di sini Aisyah radhiyallahu anha ini telat dalam mengqadha ini karena sibuk terhadap suaminya, mengabdi kepada suaminya. Nah, di sini dijelaskan kata Imam An-Nawawi rahimahullah, ya, pelajaran yang bisa kita ambil dari perkataan Aisyah radhiyallahu anha di sini adalah bahwa yang pertama, tidak boleh puasa sunnah kecuali dengan izin sang suami. Istri kalau mau puasa sunnah wajib izin sama suami. Kenapa? Biar suaminya tahu. Ya. Karena kalau misalnya si istri puasa sunnah, terus suaminya mengajak untuk berhubungan, apa yang harus dilakukan sama si istri? Lanjut apa batal? Wajib batal. Karena perintah suami wajib puasa sunnah. Mengqadha bisa diakhirkan, nggak harus pada saat itu. Walaupun puasanya puasa wajib, tapi mengqadhanya bisa diakhirkan. Karena ini suami nih, gitu. Makanya harus izin dulu. Nah, ya, alasan lain memilih qadha puasa di bulan Sya'ban itu karena Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam juga banyak puasa di bulan Sya'ban. Jadi ketika Rasulullah puasa, otomatis siang harinya nggak mungkin ngajak berhubungan. Nah, begitu Aisyah tahu, oh ya, pas di bulan Sya'ban Rasulullah banyak puasa, saya qadha di bulan Sya'ban. Nah, cara qadha puasa ada yang bilang harus berturut-turut ya, tapi yang sahih adalah nggak harus berturut-turut. Kita puasa qadha, tapi niat atau berpapasan dengan puasa sunnah. Boleh nggak? Misal qadarullah puasa qadhanya itu pas di hari Kamis. Boleh nggak kita niat puasa qadha wajib sama puasa hari Kamis? Boleh apa tidak? Jawabannya boleh, tapi niat pokoknya itu niat yang qadha dulu. Jadi niat pokoknya niat qadha, tapi berpapasan sama hari Kamis. Nah, baru dapat dua-duanya pahala. Jangan niat pokoknya yang sunnah, baru di qadhanya yang kedua jangan. Tapi qadha yang nomor satu dulu, yang wajib di nomor satukan, baru karena berpapasan sama Kamis, ya kita niat juga semoga dapat puasa Kamis pahalanya, begitu. Lalu yang keempat, nanti di bulan Sya'ban juga disunnahkan kita memperbanyak baca Quran. Karena itu tadi ya, perlu ada latihannya. Suatu hari anak jogging ya di Sempur. Karena jarang banget jogging gitu ya. Anak lihat ada orang yang pakai baju belakangnya ada tulisannya player.
Itu anak baru lari berapa putaran tuh, Allah udah pada encok badannya. Itu yang player muter terus dari awal datang sampai mau balik lagi. Anak udah berhenti berapa kali, dia belum berhenti. Tapi anak tahu dari tulisan playernya di belakang berarti dia seorang atlet. Yang gak mungkin ada orang atlet juara 1 misalnya atau juara kesekian tanpa latihan, ya gak mungkin, mustahil. Itu urusan dunia, apalagi akhirat. Wal akhiratu khairun wa abqa. Lebih baik, lebih kekal, lebih harus dipersiapkan lagi. Di antaranya dengan membaca Quran, ya. Karena kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, inna hadzal kitab sababun. Ini Quran, kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, sababun, tali. Tarafuhu biyadikum wa tarafuhu biyadillah. Ujungnya di tangan kalian, ujungnya lagi dipegang sama Allah, di tangannya Allah subhanahu wa ta'ala. Artinya jangan sampai putus ini tali. Kalau kita putus sama Quran, hubungannya juga putus sama Allah. Fatamassaku bihi, kata Rasulullah SAW, pegang terus. Tamassak itu pegang, jangan sampai lepas nih Quran, karena ini menentukan hubungan kita sama Allah subhanahu wa ta'ala. Berkata seorang salaf bernama Salamah bin Khalil, kana yuqalu syahru sya'ban syahrul qurra. Syahrul Sya'ban, bulan Sya'ban ini disebut bulannya para qurra, para qari. Kenapa? Karena mereka murojaah buat nanti di bulan Ramadan. Karena para qari di bulan Ramadan akan jadi imam, ya. Jadi murojaahnya di bulan Sya'ban, bukan pas Ramadan. Jadi paginya baru murojaah, malamnya baru imam, tapi dari 1 bulan sebelumnya. Bahkan Amr bin Qais diriwayatkan ketika memulai bulan Sya'ban, aghlaqa hanawatahu, dia menutup tokonya, wa tafarragha li qiraatil Qur'an, terus dia berhenti untuk membaca Al-Qur'an. Ya, jadi perbanyak bacaan Al-Qur'an di situ, karena nggak bisa tanpa pemanasan, itu agak sulit. Nah, di sini ada beberapa amalan jamaah yang perlu kita bahas, yang terutama bulan Sya'ban ini udah banyak orang yang lalai, banyak orang yang salah dalam menyikapi bulan Sya'ban dengan menyebarkan hadis-hadis palsu, dengan menyebarkan amalan-amalan yang tidak diajarkan sama Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ya. Dan kita tahu ayatnya ya di surat Al-Kahfi, kul hal nunabbiukum bil akhsarina a'mala, kata Allah. Maukah, katakan wahai Muhammad, maukah kami kasih tahu kalian orang-orang yang paling rugi amalannya? Apa? Alladzina dhalla sa'yuhum fil hayati dunya wa hum yahsabuna annahum yuhsinuna sun'a. Orang-orang yang mereka itu beramal, mereka kira yahsabun, mereka tuh tersesat, dhalla sa'yuhum fil hayati dunya, tersesat. Amalan mereka tersesat di kehidupan dunia, tapi mereka yahsabun, mengira bahwa mereka telah berbuat perbuatan yang baik. Itu sayang sekali, sayang. Makanya hadisnya itu harus terus terpatri di sini. Kata Rasulullah SAW, man ahdatha fi amrina hadza ma laysa minhu fahuwa raddun. Barang siapa yang membuat urusan agama kami yang tidak kami ajarkan, maka itu tertolak. Yang mana hadisnya yang paling mengerikan, yaitu hadis ketika orang-orang ada yang ditolak masuk ke telaga Rasulullah SAW. Tapi sebelumnya coba kita lihat di KBBI ya. Karena begini teman-teman, zaman kita ini zaman orang udah kena pemikiran-pemikiran macam-macam, sehingga ketika orang bahas tentang bid'ah, bahas tentang syirik, yang justru dengan membahas hal itu kita menjaga agama Islam, tapi orang ketika ngedengar itu tuh panas. Ada istilah akidah, dalam akidah Ahlussunnah wal Jamaah ada namanya al-wala wal bara. Pernah dengar? Al-wala itu loyal, bara itu berlepas diri. Kita tuh nggak boleh loyal sama orang-orang kafir dalam masalah akidah, nggak boleh. Lakum dinukum waliyadin. Tapi akidah al-wala wal bara ini terbatalkan dengan satu kalimat di Indonesia. Apa itu? Toleransi. Batal langsung akidah itu. Ini yang jadi bahaya. Makanya pas waktu ketika anak ngisi suatu acara,
pakai rekaman. Ana ambil pengertian bid'ah itu bukan dari perkataan para ulama. Walaupun betul, perkataan para ulama bagus semuanya. Tapi ana ambil dari KBBI. Biar tahu KBBI aja dia tahu apa pengertian bid'ah. Apa itu? Di sini disebutkan. Bid'ah itu adalah perbuatan atau cara yang tidak pernah dikatakan atau dicontohkan Rasulullah atau sahabatnya. KBBI tahu. Kemudian dilakukan seolah-olah menjadi ajaran Islam. KBBI bilang begitu. Terus adalah pengertian yang lain. Bid'ah adalah pembaruan ajaran Islam tanpa pedoman pada sumber otoritatif seperti Al-Quran, hadis, ijma, dan qiyas. Subhanallah. Lengkap ini. Memang ini pengertiannya para ulama. Tapi di KBBI pun ada. Jangan panas dengarnya. Justru kita tuh panas karena agama Islam tuh dihancurkan, dicoreng-coreng nama baiknya dengan bid'ah ini. Ini Rasul SAW nggak pernah mengatasnamakan ini, tapi mereka mengatasnamakan ini kepada Rasul SAW. Ya. Nah, di antara amalan yang tidak ada tuntunannya di bulan Sya'ban, yaitu ya, yang pertama adalah di antaranya kalau orang Jawa ada istilahnya ruahan. Ruahan itu dari kata arwah. Jadi bulan Sya'ban itu identik dengan bulan kematian. Apa yang dia lakukan? Ngirim surat Yasin. Malam-malam bareng-bareng, baca bareng-bareng, ngirim surat Yasin dan tahlilan bareng-bareng. Ketika ditanya apa jawabannya, yang kita bacakan Al-Quran. Antum dengar deh tahlil. Ketika kita baca tahlil itu kan isinya la ilaha illallah subhanallah, zikir. Kenapa nggak boleh? Nah itu syubhatnya mereka itu. Nanti kita jawab dengan hadis. Di antaranya itu ruahan ya, ngirim doa, ngirim yasinan bareng-bareng dengan mengkhususkan di malam apa biasanya? Nisfu Sya'ban. Nisfu Sya'ban itu tanggal 15 Sya'ban. Terus ada juga yang menghidupkan malam nisfu Sya'ban dengan sholat dan doa. Sholatnya berapa rakaat? 1000. Bayangin 1000. Encok. Ya, kita qiyamul lail aja udah masya Allah. Ini 1000. Ini kata Allah. Dolas akhsarina a'mala, paling rugi amalannya. Udah capek-capek. 1000 plus mereka baca 1000 Al-Ikhlas. Harus baca 1000 Al-Ikhlas gitu. Subhanallah. Ya. Ada yang sholat seperti itu. Dan ini subhanallah nggak ada dalilnya satupun. Walaupun ada dalil yang menjelaskan tentang keutamaan nisfu Sya'ban. Kalau tadi keutamaan apa? Di awal keutamaan Sya'ban itu sahih hadisnya. Nah, ada hadis yang menjelaskan keutamaan nisfu Sya'ban tanggal 15. Apa hadisnya? Adzan dulu. Setelah adzan kita bahas hadis. Bismillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Tentang hadis yang menjelaskan tentang keutamaan malam nisfu Sya'ban. Ada hadisnya ada. Yaitu diriwayatkan dari Abu Musa Al-Asy'ari radhiyallahu anhu bahwa Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Innallaha la yattali'u fi lailatin nisfi min Sya'ban." Allah Subhanahu wa taala akan turun ke bumi di malam nisfu Sya'ban. Malam ke-15. Fayaghfiru li jami'i khalqih. Lalu Allah mengampuni semua makhluknya. Illa li musyrikin aw musyahin. Kecuali untuk orang musyrik atau orang yang sedang musuhan sama saudaranya. Nah, ini hadis ternyata banyak ulama yang mensahihkannya. Tapi lebih banyak yang mendhaifkannya, yang melemahkannya. Baik, sekarang kalau seandainya karena ulama lebih banyak yang mendhaifkannya, maka lebih selamat kita ikutin yang mayoritas. Karena ini masalah sanad hadis. Kalau seandainya pun kita katakan ini hadisnya sahih, Allah turun ke langit dunia gitu ya, dan mengampuni seluruh makhluk pada saat itu, kecuali musyrik dan orang yang bermusuhan sama saudaranya. Kalau seandainya ini sahih pun bukan berarti ada amalan khusus. Karena nggak ada yang menunjukkan
hadis amalan khusus nggak ada di situ. Karena pengkhususan itu butuh apa? Dalil, butuh dalil. Nah, nanti setelah ini. Nah, ini yang pertama. Ada hadis yang menyebutkan keutamaan nisfu Sya'ban, tapi hadisnya dhaif dan banyak para ulama yang mendhaifkan itu. Walaupun kita anggap sahih pun tadi nggak ada pengkhususan. Nah, di sini ada sabda Rasul SAW yang ngasih tahu tentang nggak boleh ada pengkhususan. Kata Rasul SAW, la takhtassu lailatal jumu'ati biqiyamin min bainil layali. Jangan kalian mengkhususkan malam Jumat untuk sholat malam daripada malam-malam yang lain. Kalau malam Jumat ini sudah masuk waktu hari apa? Jumat ya, karena masuknya kalau dalam Hijriyah itu maghrib, setelah maghrib. Ya. Jadi kata Rasul, jangan khususin malam Jumat, artinya Jumat udah masuk Jumat sebenarnya itu untuk sholat malam. Wala takhtassu yaumal jumu'ah bisiyamin min bainil ayyam. Jangan kalian khususkan hari Jumatnya untuk puasa. Nah, di sini Rasulullah SAW sengaja memberikan hari Jumat sebagai permisalan. Karena hari Jumat ini Sayyidul Ayyam, hari yang paling utama dari sepekan bagi dalam agama Islam. Apalagi hari-hari yang lain. Kalau Jumat aja nih hari yang paling afdol aja nih, nggak boleh dikhususin, karena nggak ada dalilnya pengkhususan ya. Rasulullah nggak pernah ngasih tahu ada pengkhususan di situ. Kata Rasul, jangan dikhususin, apalagi hari-hari yang lain. Karena sekali lagi pengkhususan itu butuh dalil. Kalau seandainya semua amalan yang ada pengkhususannya nggak butuh dalil, hancur sudah. Antum boleh adzan isya di waktu subuh boleh. Kenapa? Loh, nggak ada pengkhususan. Kenapa kita adzan isya di waktu isya? Karena pengkhususan ketika sudah masuk waktu isya baru adzan isya. Boleh nggak adzan isya di waktu zuhur? Jadi pas nggak bisa, bakal hancur syariat seperti itu. Salat subuhnya di waktu duha misalnya. Karena ada pengkhususan. Ada dalilnya nggak? Semua ada dalilnya. Loh, kenapa kok kita cuman baca Quran kok? Kita cuma zikir kok? Pertemuan kemarin kita udah bahas. Ketika ada yang bilang, ayu'adzibuni Allahu bis-shalah, apakah Allah bakal mengadab saya karena sholat? Apa jawaban seorang ulama ini? Bukan karena sholatnya, karena mukhalifus sunnah. Ente ini menyalahi sunnah Rasulullah SAW. Mukhalafah, mengingkari sunnah. Ini nggak ada sunnahnya di Rasulullah SAW. Dan kalau Rasulullah SAW nggak pernah melakukan, terus kita melakukannya, berarti seakan-akan kita ini merasa lebih afdol dari apa yang diajarkan sama Rasulullah SAW. Karena Rasulullah datang ini buat ngajarin, mubaligh, ngasih tahu, yubalighur risalah, ngasih tahu. Artinya kalau misalnya ada sesuatu yang belum diajarin Rasul, kita lakukan, berarti sama dengan kita nggak yakin bahwa Rasulullah sudah menyampaikan risalah secara sempurna. Risalah seperti itu. Terus, walaupun di hadis tadi, misalnya seandainya kita anggap itu hadis sahih ya, disebutkan bahwa Allah itu turun ke langit di malam nisfu Sya'ban. Jawabannya Allah Subhanahu wa taala turun ke langit dunia di setiap sepertiga malam setiap hari. Bukan cuma di malam nisfu Sya'ban. Dan amalan apapun di nisfu Sya'ban sama hari-hari yang lain. Gak ada keutamaan khusus. Walaupun ini hadis sahih, kita sholat malam dan malam gak ada hadis yang menunjukkan ditinggikan kualitasnya atau kuantitasnya, gak ada hadis yang menunjukkan itu. Jadi sama aja kita mau sholat di hari itu atau di luar hari itu sama saja. Ya. Nah, Syekhul Islam Ibnu Taimiyah di sini mengomentari bahwa kalau seandainya kita di malam nisfu Sya'ban terus sholat malam sendiri, ya sudah nggak apa-apa, itu dapat pahala bagus kata Syekhul Islam. Tapi kalau bareng-bareng dan bikin amalan baru seperti sholat tadi 1000 rakaat, 1000 al-ikhlas itu, ya Allah, itu nggak ada rinciannya, nggak ada pengkhususan, dikhususin itu nggak bisa karena butuh dalil. Ya. Baik.
Nah, ini riwayat hadis ini ternyata jamaah, di riwayat hadis yang tadi kita sebutkan itu banyak para ulama yang mengkritik karena di hadis itu banyak riwayat hadis yang dhaif. Rawinya, sanadnya ini ada perawi hadis yang terkenal pendusta, suka berdusta, namanya Lahiyah. Ya, karena suka berdusta ya nggak bisa diambil hadisnya. Kita sudah bahas kemarin tentang masalah sanad ya. Ya, jadi ada hadisnya ya. Lain derajatnya, lain itu ada perawi yang dikritik sama ulama hadis. Ini dikritik tadi karena pendusta. Nah, terus di antara amalan-amalan yang lain, kalau di ana namanya nyekar. Nyekar itu ziarah kubur, khusus di malam nisfu Sya'ban. Subhanallah, udah ziarah kubur, terus malamnya sholat 1000 rakaat. Bukan encok lagi itu ya, luar biasa. Nah, di sini ada istilahnya nyadran. Nyadran itu ziarah kubur untuk doa kepada orang-orang yang dikubur. Baik. Kita niat ziarah kubur itu untuk apa jemaah? Untuk doa, untuk mengingat kematian. Rasulullah SAW memerintahkan kita zurul kubur, fa innaha tudzakkirukumul akhirah. Ziarahi kubur karena itu membuat antum ingat sama akhirat. Kalau doa daripada dikubur lebih afdolan di masjid doa. Lebih afdolan di antara adzan dan iqamah di masjid, di tempat suci. Ini di kuburan. Yang mana di kuburan kita dilarang sholat di situ. Makanya kata Rasulullah SAW, wa ju'ilat liyal ardu al masajid, dijadikan untukku, kata Rasulullah SAW, bumi ini masjid kecuali 2, kamar mandi dan kuburan. Nggak boleh kita sholat di kuburan kecuali ada uzur di situ, seperti kita nggak dapat nyolatin mayat ya, ada riwayat lain di situ atau boleh sholat menyolati jenazah, tapi ketika sudah dikubur karena uzur, di situ ada perinciannya di situ. Tapi secara umum nggak boleh kita sholat di kuburan. Kalau mau doa afdol ketika di masjid, istilahnya nyekar di situ biasanya kalau orang Jawa. Nah, ada juga orang-orang yang menyambut bulan Ramadan di akhir-akhir Sya'ban itu dengan namanya padusan. Padusan dari kata adus, mandi keramas bareng-bareng. Udah itu yang lucunya bareng-bareng di pantai ya, apa namanya pantainya, parang apa, Tritis ya, itu ya, bareng-bareng. Dia tuh ikhtilat cowok sama cewek, yang cowoknya buka baju, yang ceweknya pakai segini, bareng-bareng itu mandi keramas di situ. Padusan ya istilahnya, itu juga sama, itu udah jelas ya, kalau dari ikhtilatnya saja sudah mendatangkan murka Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini semua adalah amalan yang tidak dicontohkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Makanya kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, ana faratukum 'alal haud. Aku yang akan mendahului kalian nanti ke telaga haud, telaga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. La yurfa'anna ilayya rijalun minkum. Nanti akan ada orang-orang yang dari kalian yang ditunjukkan kepadaku, yang datang ke telaga haud. Hatta idza ahwaitu liunawilahum. Ketika Rasulullah SAW ngambil air dari telaga haud itu, pengen dikasih minum kepada orang-orang tersebut, tuliju duni, mereka dijauhin, dilarang, nggak boleh mereka minum dari telaga Rasul. Fa'akul ayya rabbi ashabi. Kata Rasulullah SAW, ya Allah, ini adalah umatku. Lalu apa kata Rasulullah SAW? La yaqul la tadri ma ahdatsu ba'dak. Engkau tidak tahu apa yang mereka perbuat setelah kematianmu. Ahdatsu dari kata hadis. Hadis itu artinya baru. Anaji itu hadisan, aku baru datang. Nah, di sini ahdatsa artinya membuat perkara baru. Sesungguhnya engkau tidak tahu perkara baru apa yang mereka perbuat setelah kematianmu. Seperti fa inna kulla muhdatsatin bid'ah. Apa muhdatsah? Perkara baru dalam agama. Ini hadisnya jelas. Ma'ahdatsu. Kau tidak tahu wahai Muhammad apa yang mereka perbuat, perkara baru yang mereka buat setelah kematian. Jadi diterhalang dari telaganya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Subhanallah. Nah, sekarang ada hukum tentang puasa setelah pertengahan Sya'ban.
banyak sekali hadis-hadis yang menjelaskan atau yang melarang puasa setelah setengah Sya'ban. Jadi kalau udah 15 Sya'ban, terus setelahnya dilarang untuk puasa sunnah. Banyak hadis yang seperti itu, tapi wallahu a'lam ternyata itu hadis-hadisnya adalah dhaif atau disebut dengan hadis yang syadz. Syadz itu hadis yang derajatnya lebih rendah daripada hadis-hadis yang sahih. Karena tadi Rasulullah SAW menjelaskan dalam hadis yang sahih, puasa hampir seluruhnya bulan Sya'ban. Ini kok hadis ada yang melarang, jadi kontradiksi. Maka yang melarang ini disebut syadz karena lemah di situ, nggak bisa dipakai. Walaupun ada pendapat di Imam Syafi'i, Hambali juga banyak ya yang bilang katanya nggak boleh karena kecuali untuk orang-orang yang terbiasa untuk puasa. Tapi yang rajih adalah boleh, nggak ada masalah. Ya. Yang nggak boleh adalah puasa sehari atau 2 hari sebelum Ramadan. Ya, kecuali bagi orang yang biasa puasa, nah itu baru sahih hadisnya. Ya, karena apa? Karena nggak boleh kecampur, jadi nggak boleh menyatu antara puasa sunnah sama wajib, langsung nggak boleh. Jadi harus ada jeda. Sebagaimana sholat sunnah sama sholat wajib. Jadi antum kalau setelah sholat wajib, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, nggak boleh langsung sholat ba'diyah, harus zikir dulu, harus astagfirullah dulu, bentar ada jeda dulu, baru ba'diyah. Begitu juga puasa, jangan pas sunnah langsung Ramadan. Ya. Kecuali kalau ada keperluannya seperti puasa nazar, puasa qadha, seperti itu. Baik. Kalau puasa sehari sebelum Ramadan itu jelas ya. Karena itu hari syak. Hari syak, hari Rabu, bisa jadi itu tanggal 1 atau jadi hari syak itu adalah tanggal 30 Sya'ban, tapi di tanggal 30 Sya'ban itu hilal nggak terlihat. Mafhum ya, tanggal 30, tanggal 29. Karena biasanya ngelihat hilal itu tanggal 29 kan. Kalau kelihatan berarti besoknya tanggal 1, tapi kalau nggak kelihatan berarti besoknya tanggal 30 begitu. Tanggal 29. Nah, gitu ya. Ternyata hadis-hadis yang melarang untuk puasa itu kata Syekh Al-Albani rahimahullah palsu, maudhu', nggak bisa diambil. Baik, sampai sini aja insyaallah. Karena waktunya sudah iqamat juga. Semoga bermanfaat dan semoga kita bisa masuk ke bulan Ramadan dalam keadaan sehat walafiat dan diterima amal soleh kita, dan insya Allah meninggal dalam keadaan husnul khatimah dan diterima semua kebaikan kita dan bisa menghirup air dari atau meminum air dari telaga Rasulullah SAW. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.